warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV. Kembali lagi dengan saya Tiara Selafi dalam acara Bincang Prestasi, yaitu acara yang membahas mengenai kegiatan maupun prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa dari FKIP UNS. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Ya, baiklah pemirsa Smart TV, bintang tamu kita pada hari ini yaitu saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Amin Marlinda Hoiriasari, asalnya dari Ngemplak Karangpandan, dari pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2010. Dan bintang tamu kita yang pada hari ini sangat aktif di berbagai kegiatan pengurus maupun kepanitiaan dan juga kegiatan ilmiah maupun kegiatan penunjang lainnya. Langsung saja kita sapa Mbak Amin Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Linda, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Masih semangat kan walaupun puasa seperti ini? Insya Allah tetap semangat. Lah, lagi sibuk apa Mbak? Kuliah udah selesai? Ini belum, ini malah sudah masuk untuk yang semester 7 dan persiapan PPL juga. Oh ya, sekarang udah masuk PPL jadi sibuk ya Mbak ya? Ya lumayan. Nah, Mbak Linda, pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya untuk kedatangan sini akan berbagi ceritanya mengenai kegiatan maupun prestasinya. Dan yang di sini yang paling menonjol yaitu mengenai tulisan ya Mbak ya, yang saya baca emang hobinya udah menulis dan lain sebagainya. Hobi kalau sekarang ya lumayan Sekarang hobi menulis. Tapi untuk ya mulai hobi nulis itu ya waktu masuk kuliah ini sebenarnya. Kalau jenis tulisannya apa Mbak? Banyaknya yang ilmiah. Jadi kalau ilmiah dan karya tulis maupun esai ya Mbak? Ya esai, ya paper, KTI. Banyak ya. Kalau misalnya cerpen yang fiksi itu tertarik? Tertarik sebenarnya, tapi untuk mempelajari lebih dalam sepertinya belum. Belum ya. Dan mulai tertarik dari semester 1? Iya. Dari semester 1 ya waktu masuk ke sini. Masuk ke sini. Motivasinya apa sih Mbak? Motivasinya kepingin nulis ya? Ya itu dulu waktu masuk kebetulan saya tergabung dengan LSP, Lingkar Studi Pendidikan. Ya, nah di sana ya sering lihat kakak-kakaknya dapat kesempatan jalan-jalan, entah itu baik itu di daerah Indonesia sendiri maupun yang ke luar negeri. Nah dari sana ya saya pengen nulis, semoga tulisan saya itu ya bisa disebarkan ke teman-teman yang lain yang lebih luas kayak. Ya. Berarti sering ikut lomba juga Mbak? Ya. Dan salah satunya yaitu Mawapres, kejuaraan Mawapres ini kan? Ya. Dan Mbak Linda sudah jadi juara 1 dari tingkat prodi, kemudian jurusan, fakultas tahun 2013 ini ya. Bagaimana perasaannya Mbak? Perasaannya senang otomatis, tapi juga merasa berarti tanggung jawabnya juga lebih besar dengan adanya jadi Mawapres ini. Menurut Mbak Linda keistimewaannya kejuaraan Mawapres ini apa dibandingkan yang kejuaraan lain? Kalau untuk Mawapres ini karena tidak hanya yang dinilai itu tidak hanya dari segi akademik kayak IPK ataupun yang lainnya, tapi juga dari segi soft skill mahasiswa. Jadi baik itu pengalaman organisasi maupun pengalaman pengabdian ke masyarakat. Jadi keistimewaannya yaitu lebih menyeluruh sosoknya. Jadi tidak hanya memberatkan titik akademisnya, tapi yang non akademis pun juga terjangkau. Kalau untuk persiapannya bagaimana Mbak? Dari awal sampai juara ini? Dari awal persiapannya, karena tahap Mawapres itu tidak langsung ke fakultas, jadi kan ada yang seleksi dulu di prodi, kemudian seleksi ke tingkat jurusan, baru naik ke fakultas, dan nanti juga bisa ke univ dan nanti di akhir kan nasional. Jadi ya persiapannya untuk waktu seleksi dari prodi sendiri itu lebih dititik beratkan pada pembuatan karya tulis, CV dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian jurusan pun juga sama. Kalau di prodi itu memang belum sampai untuk presentasi, tapi waktu jurusan itu sudah seleksinya melalui presentasi juga. Jadi ada wawancara bahasa Inggrisnya juga
Jadi dari pertanyaan setelah presentasi, pertanyaannya ada yang pakai bahasa Inggris, baru ya nanti ke fakultas. Nah di fakultas sendiri itu juga nanti seleksinya bersama, nanti ada seleksi presentasi LKTI, kemudian CV, kemudian juga ada bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris, sama wawancara kepribadian, psikologinya. Ya, nah untuk dari awal itu ada lomba kejuaraan Mawapres, apa Mbak Linda udah emang dari awal pengen atau ada terus ada dorongan dari teman-teman ikut gitu, gimana? Sebenarnya waktu awal masuk itu belum, jadi mulai ada keinginan itu ya malah dari semester 4, baru semester 4 itu. Tapi memang kalau untuk kegiatan pendukung sebenarnya kan kalau persiapan Mawapres itu tidak bisa cukup 1 minggu 2 minggu, karena seperti CV ataupun yang lainnya itu kan butuh malah bertahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah tapi ya sebelum-sebelumnya itu memang lumayan sering ikut untuk seminar ataupun lomba-lomba yang lain seperti itu. Itu persiapannya berapa lama sih Mbak? Kalau untuk penyusunan LKTI-nya apa? Iya. Termasuk penyusunan LKTI. Kalau untuk semuanya bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Itu yang tingkat sampai fakultas. Iya. Satu bulan. Ya. Kemudian kesulitannya bagaimana nih Mbak? Kesulitan dan halangan yang didapat selama mengikuti kejuaraan Mawapres? Kalau sebenarnya tidak terlalu sulit banget kayak gitu, tapi mungkin sebagai tantangan juga untuk latihan presentasinya, bagaimana kita menyampaikan kepada juri maupun kepada audiens, juga cara kita berargumen itu yang perlu latihan khusus juga untuk persiapan Mawapres ini. Ini presentasinya di hadapan siapa Pak? Itu ada juri. Jurinya dari mana? Berapa orang? Jurinya ada 3, itu ada dari berbagai bidang ilmu. Jadi mungkin baik itu sosial maupun pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada dari peserta seleksi Mawapres itu sendiri, kemudian dari teman-teman FKIP pun yang ingin menonton juga bisa. Seperti itu. Itu yang di seleksi tingkat jurusan? Itu tingkat presentasi. fakultas. Fakultas. Iya. Kalau untuk wawancaranya? Untuk interviewnya itu memang di ruangan tersendiri. Ada untuk interview bahasa Inggris, kemudian juga interview psikologinya, kepribadiannya itu disediakan ruangan tersendiri untuk wawancara. Jadi di situ di ruangan itu ya isinya penguji dan kita sendiri. Yang di interview apa aja Mbak biasanya? Kalau untuk yang bahasa Inggris itu berkaitan dengan karya kita. Jadi dasarnya abstrak, terus kita menceritakan ulang apa yang kita tulis seperti itu. Dengan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian pengalaman yang paling berkesan selama kejuaraan Mawapres ini apa? Yang paling berkesan karena di sini kan jurusannya beda-beda dan bidang ilmunya juga beda-beda. Jadi waktu presentasi pun itu serasa kuliah lintas ilmu. Jadi otomatis pengetahuan kita, jadi kita termotivasi juga untuk tidak hanya fokus pada bidang ilmu kita, meskipun memang itu yang paling utama, tapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada ilmu lain yang tidak ada salahnya untuk kita pelajari. Nah, kalau jumlah peserta itu untuk kejuaraan ini berapa Mbak? Kalau tingkat fakultas sesuai jurusannya, berarti kan yang lolos jurusan FKIP ada 6, nah berarti ya ada 6 peserta. Dari peserta awal? Peserta awalnya tetap 6 semuanya. Dari yang mengajukan? Kalau dari prodi, ada prodi awalnya. Prodi PGSD itu ada 4 orang, ada 4 orang pengaju, kemudian diseleksi. Kemudian dari jurusan, karena jurusan PIP itu kan ada 4 prodi. Nah jadi waktu di jurusan juga ada 4 orang. Kemudian untuk tingkat fakultas berarti kan yang lolos jurusan. Nah jurusan FKIP ada 6, ya 6 itu pengajunya. Dari segi administrasi, CV kayak gitu juga 6 itu, 6 peserta. Nah, apakah Mbak Linda ini yang pertama yang jadi mewakili fakultas dari PGSD kejuaraan Mawapres? Sebenarnya dulu ada angkatan 2008 itu ada yang PGSD yang lolos jurusan kemudian mewakili fakultas, tapi belum sampai untuk juara satunya.
Belum. Jadi yang baru juara 1 fakultas Mbak Linda ya? Iya. Oh ya, luar biasa sekali. Nah, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, tapi setelah yang satu ini tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Ya, baiklah pemirsa Smart TV, kembali lagi dalam Bincang Prestasi bersama bintang tamu kita Mbak Amin Marlinda. Langsung saja Mbak Linda, setelah tadi kita membahas banyak tentang prestasi dalam bidang di intra perguruan tinggi, kita bahas yang ekstra perguruan tinggi ya. Dengar-dengar Mbak Linda juga jadi juara 2 Mawapres tingkat nasional ya untuk PGSD. Iya, tapi itu masih lingkupnya untuk PGSD, prodi PGSD. Jadi prodi PGSD dan Mbak Linda berhasil meraih juara 2. Dan itu luar biasa sekali Mbak Linda. Bagaimana perasaannya? Senang juga. Ya. Nah, selain Mawapres juga ada lomba karya tulis ilmiah Education Fair. Ini tahun 2011 ya, tingkat nasional. Bisa dijelaskan ini tentang apa ini Mbak? Lomba karya tulis apa? Kalau itu yang mengadakan itu dari FIP sendiri, dari LSP juga. Nah itu waktu awal-awal untuk nulis karya ilmiah kayak gitu, jadi LKTI. Ya kebetulan lolos untuk masuk yang 10 besar, yaitu tentang, kalau saya pemanfaatan dinding koridor kampusnya PGSD itu, Pemanfaatan koridor kampus. Iya. Jadi di dinding kampusnya itu dihiasi dengan gambar-gambar untuk pendidikan multikultural. Jadi pengetahuan tentang baik itu seni, tari maupun adat budaya yang ada di Indonesia. yang dihias apa aja itu Mbak? Dindingnya. Dindingnya? Jadi dinding-dindingnya kemudian Dihias dengan lukisan seperti itu? iya, dan yang melukis itu memang dari mahasiswa sendiri. Jadi mengenai apa aja? Yaitu tentang, kan konsepnya itu salah satu temanya ada tentang pendidikan multikultural. Nah dari sana sebenarnya untuk menambah pengetahuan itu juga yang lebih bermakna dengan melihatkan otomatis berarti ya saya memanfaatkan dinding koridor itu untuk setidaknya bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa PGSD sendiri. Ya, dan jadi yang digambar ada banyak sekali tulisan maupun gambar-gambar yang multikultural seperti itu ya Mbak. Ya, kemudian juga ada call for paper Youth Power UGM bulan Oktober 2012. Penyelenggaranya KMS Visipol UGM. Iya. Nah, jadi bisa jelaskan bagaimana ini? Kalau untuk yang call for paper itu penyelenggaranya dari UGM, temanya memang tentang lingkungan, untuk lingkungan hidup seperti itu. Jadi di sana konsepnya sebenarnya lebih sederhana daripada yang LKTI. Isinya cuma sekedar idenya apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini mengenai apa? Kalau saya nulisnya tentang bank sampah. Bank sampah, jadi bank sampah itu yang mengelola mahasiswa. Jadi bank sampah dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Iya. Jadi karena kalau itu target saya pelaksanaannya itu di dalam kampus sendiri. Jadi pengelolaannya kampus sendiri pun mahasiswa itu kan menghasilkan sampah, baik itu sampah kertas maupun sampah yang lainnya. Nah, jadi harapannya dengan adanya bank sampah itu mahasiswa itu bisa belajar untuk mengolah sampah, yang mana hasilnya itu nanti dikelola oleh mahasiswa, kemudian nantinya hasilnya itu juga ketika mungkin ada yang bisa dijual ataupun untuk kerajinan yang lainnya, itu nanti bisa kembali ke mahasiswa itu sendiri pengelolanya itu. Bank sampah. Iya. Jadi itu seperti proses gitu Mbak? Iya. Jadi seperti tempat untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Iya. Dan kemudian juga idenya dapat dari mana itu? Bisa. Sebenarnya waktu itu juga dari browsing ada tentang bank sampah, tapi itu kan sistemnya selama ini bank sampah itu di lingkupnya desa ataupun RT RW seperti itu. Nah, ya saya cuma ingin bagaimana kalau ide ini dikembangkan di lingkungan kampus juga seperti itu. Nah, kemudian pengalaman yang didapat selama
penulisan karya ilmiah ini apa aja, Mbak? Kalau dari situ setidaknya saya juga belajar bagaimana mempresentasikan karya tulis itu, kemudian juga sharing ilmu dengan teman-teman dari univ yang lain karena pesertanya itu bahkan ada yang paling jauh itu dari Makassar, Kalimantan. Jadi ya bisa merasakan teman-teman bagaimana dapat teman luar dari lingkup kampusnya sendiri kayak gitu. Nah, jadi yang di sini di UGM perlombaannya. Jadi sudah setelah menulis karya ilmiah langsung presentasi di sana. Dari pesertanya? Kalau itu totalnya 30, tapi 30. karena ada 2 subtema, jadi temanya itu kalau tentang yang pertama tentang pergerakan mahasiswa, dalam artian pergerakan untuk menggerakkan masyarakat tentang lingkungan hidup. Kemudian yang satunya itu berhubungan dengan ide, jadi gagasan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan hidup di lingkungannya. Nah, kemudian masih ada lagi Call for Abstract Logika UI. Ini tahun 2013 baru ya, Mbak ya. Yang penyelenggaranya HMD Matematika UI ini mengenai apa, Mbak? Kalau UI itu logika, jadi tentang matematika sebenarnya. Tapi di situ terbagi menjadi 3 bagian subtema: matematika dalam pendidikan, matematika dalam ekonomi, kemudian matematika dalam teknologi. Nah, yang Mbak Linda angkat yang mana? Matematika dalam pendidikan. Pendidikan mengenai apa? Mengenai Karyanya. namanya soulmate. Jadi social matematik. Jadi hampir sama seperti Sotra Games. Di situ pengajaran matematikanya itu melalui media permainan game tradisional juga seperti apa? Congklak. Jadi di sana harapannya tidak hanya secara pengetahuan tapi afektifnya itu juga bisa dimasukkan ataupun terdidik bagi siswa untuk anak-anak sekolah dasar. Oh, jadi sasarannya untuk sekolah dasar ya? Iya. Tetap. Kalau ini kelompok? Ya, kelompok. Dari mana aja? Itu saya sama Dek Nurul Fatimah dari Pendidikan Kimia 2011, kemudian ada juga dari Dek Lia Aristia dari Pendidikan Fisika 2011. Dan ini presentasi juga di UI? Ya. Ada banyak pesertanya? Pesertanya kalau untuk subtema pendidikan itu ada 10 tim. Jadi nanti memperebutkan juara 1, 2, 3 juga. Kemudian untuk yang teknologi itu yang lolos ada 2 tim. Kemudian pendidikan matematika dalam ekonomi itu ada 3 tim. Kalau mungkin ada kesulitan yang didapat selama di sana? Selama di sana karena mungkin itu ya kadang juri ataupun audiensnya, karena di sana itu audiensnya itu ada anak-anak SMA juga, jadi mungkin kita kurang bisa menyampaikan dengan untuk keterbatasan waktu, karena dari materi yang kita sampaikan itu ternyata cukup banyak. Waktu itu ya pengalamannya manajemen waktu yang kurang saat presentasi, jadi waktunya terasa kurang seperti itu. Gitu. Untuk yang presentasi semua peserta kelompok ikut presentasi atau perwakilan satu? Tiga-tiganya saling presentasi, jadi bergiliran. Gitu. Mungkin Mbak Linda masih ingat pemenangnya? Pemenangnya agak lupa siapa saja. Gitu. Mungkin ada yang ingat yang terbaik itu seperti apa sih presentasinya? Ya. Kalau untuk saya sendiri paling ingatnya untuk yang pendidikan ya. Jadi kalau untuk yang pendidikan itu yang juara 1 itu tentang perhitungan matematika, bilangan bulat, ya itu yang alatnya itu untuk teman-teman yang tunanetra. Tunanetra itu juara 1. Kemudian yang juara 2 saya ingatnya itu yang satu lagi itu pop-up book matematik. Jadi itu untuk anak SD, yang mana bukunya itu seperti buku cerita yang hampir seperti 3 dimensi itu. Nah, itu isinya rumus-rumus tentang matematika. Oh, itu. Dan kemudian ada lomba Social Project Indonesia Leadership Camp 2012 sub 30 besar. Penyelenggaranya ILDP UI. Bisa dijelaskan ini, Mbak? Kalau untuk yang itu sifatnya lebih ke
leadership ya, untuk leadership, tapi di dalamnya juga ada kompetisi. Jadi ada kompetisi social project hampir sama kayak PKM, kemudian ada juga kompetisi IC-nya. Jadi kalau di ILC yang Indonesia Leadership Camp itu basicnya memang pelatihan kepemimpinan dan juga ada projectnya juga ya, kompetisinya. Ya, baik, kalau kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Ya, baiklah pemirsa Smart TV, kembali lagi dalam acara Bincang Prestasi bersama Mbak Amin Marlinda dari PGSD 2010. Nah, lanjut tadi kita membahas mengenai Lomba Social Project Indonesia Leadership Camp 2012. Dan ini untuk awal pesertanya berapa orang, Mbak? Kalau untuk yang pendaftar itu di web yang terakhir itu sekitar 640-an. 640? Ya. Dari mana saja itu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, kemudian diambil 150 besar. Tapi 50. untuk yang menghadiri sendiri di sana sekitar 130-an. Jadi dari 600-an diambil 150. Itu berdasarkan apa, Mbak? Itu jadi dari CV-nya, formulir seperti itu, kemudian social project dan juga IC yang dibuat seperti itu. Jadi essay dan social project itu berbeda? Ya, berbeda. Jadi kalau untuk social project itu sebenarnya hampir mirip dengan PKMM ataupun PKMK. Jadi kalau di ILC itu social project-nya ada 2 tema. Jadi ada yang temanya social project, jadi benar-benar social project seperti PKMM. Kemudian ada yang social entrepreneur, jadi yang lebih ke kewirausahaan untuk masyarakat. Untuk Mbak Linda, yang kalau social saya project-nya? ambilnya yang social project, yang murni social project yang sosial. Temanya seperti apa itu, Mbak? Bank sampah juga sebenarnya, tapi ya. Saya sasarannya itu untuk masyarakat di Kentingan Baru. Ya karena di sana kita lihat sendiri kan ya, ada sampah menumpuk di sana dan kadang bahkan ada yang meluber ke jalanan. Ya saya inginnya itu memang di sana mengajarkan masyarakat untuk mengelola sampah itu. Jadi entah itu nanti dibuat pupuk organik maupun juga untuk kerajinan. Nah, itu untuk yang social project. Kalau esainya? Kalau esainya saya ambil yang subtema pendidikan. Jadi optimalisasi SBK, seni budaya dan keterampilan untuk pendidikan karakter bagi anak. Seperti apa itu, Mbak? Jadi sebenarnya SBK itu sudah ada, tapi kebanyakan masih belum dibahas, baik itu untuk segi keterampilan seni budaya untuk masyarakat sendiri belum terlalu banyak diperkenalkan kepada anak-anak. Padahal di sana sebenarnya seperti untuk pelatihan nasionalisme ataupun cita budaya bagi anak-anak sejak dini itu bisa diajarkan melalui mata pelajaran SBK itu. SBK, ya. Dan untuk prosesnya itu berapa lama ini, Mbak? Agak lupa sebenarnya, tapi ya sekitar 2 bulanan. Dalam artian maksudnya dari mendaftar, kemudian proses seleksi, kemudian sampai pengumumannya itu. Dan itu awalnya kenapa bisa ikut ini, Mbak? Dari mana? Dapetnya, ada apa yang memotivasi itu? Itu waktu itu dapat info dari web juga, kemudian ada kakak-kakak yang melingkan itu ke FB, kemudian ya coba saya lihat. Nah di sana kebetulan acaranya itu pembicaranya sudah tingkat nasional tarafnya, dan dari situ yang membuat saya tertarik. Kemudian juga kegiatannya kegiatan dalam artian untuk seminar, pembekalan maupun untuk social projectnya sendiri, karena di sana social projectnya tidak sekedar kompetisi kemudian dapat hadiah, tapi juga memang didanai untuk dilaksanakan. Seperti itu. Dan ini untuk dari UNS ada berapa peserta? Mungkin Mbak Linda ingat? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Jadi kalau dari FKIP itu ada 3, kemudian yang satu dari
teknik kimia, yang satu lagi dari ekonomi. Ya. Jadi setelah pengumuman 150 peserta itu baru ke Jakarta. Ya, baru ke UI-nya. Nah, ke UI-nya di sana berapa hari? Dari hari Kamis itu sampai sana, pulangnya Minggu sore. Untuk acaranya apa saja, Mbak? Banyak, ada seminar, kemudian ada malam budaya, kemudian ada juga FGD, jadi forum group discussion, kemudian ada juga di malam budaya itu juga ada seperti sarasehan yang diisi beberapa tokoh-tokoh nasional juga, kemudian presentasi dan juga kunjungan ke institusi. Presentasi mengenai sosial projectnya. semua peserta? Tidak, jadi dari 150, jadi 640 diseleksi, yang ikut 150 itu. Nah, dari 150 itu diseleksi lagi sosial projectnya, nanti diambil yang 30 besar yang berhak presentasi. Oh, 30 besar. Ya. Dan itu selama di Jakarta tinggalnya di mana? Itu berdua hari ya? Karena di UI ada asramanya, ya tinggalnya di asramanya. Ya. Nah, selama mengikuti kegiatan ILDP UI ini pengalaman apa saja sih Mbak yang didapat? Pengalamannya setidaknya ilmu yang di sana, yang telah kita dapat di sana, baik itu dari segi diskusi maupun waktu kita sharing tentang sosial project kita sendiri, kemudian juga dari temannya otomatis, dan saling berbagi semangat. Dan di sana kita punya satu kesepakatan bahwa setelah ILC selesai, meskipun itu nanti sosial project kita tidak lolos, kita tetap punya kesepakatan untuk melaksanakan sosial project yang telah kita susun, seperti itu. Ya, nah. Dan yang paling berkesan selama kegiatan ini apa? Kalau yang paling berkesan sebenarnya banyak, karena terutama waktu kita punya kesempatan untuk di malam budayanya. Jadi kita memakai pakaian adat masing-masing, kemudian juga saling bertukar. Jadi di sana kan ada pentas seni dari masing-masing daerah seperti itu. Nah, di sana kadang mungkin kita tidak tahu ataupun belum tahu mengenai adat kebiasaan maupun dari bahasa. Nah, di sana dengan adanya saling bertukar itu, rasa persaudaraan kita itu terasa banget. Nah itu dari sekian banyak kejuaraan, perlombaan, yang paling Mbak Linda dengan usaha keras kemudian menang, akhirnya itu yang mana? Sebenarnya kalau untuk yang lainnya semuanya itu memang saya juaranya yang Mawapres, baik yang PGSD maupun yang fakultas, tapi semua itu memberikan kesan tersendiri bagi saya, karena kita bertemu orang yang mungkin berbeda, kemudian situasi yang berbeda, jadi masing-masing punya kesan yang mendalam, baik itu, dan semuanya butuh kerja keras. Dan itu banyak sekali kegiatan tadi ya Mbak Linda, pengurus, kepanitiaan dan lainnya, itu mengganggu kuliah nggak sebenarnya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak mengganggu. Seperti justru kalau saya yang jadi motivasi juga bahwa organisasi itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi, karena justru lewat organisasi itulah kita bisa mempraktekkan apa yang mungkin kita tidak dapat waktu kuliah, seperti itu. Nah itu tadi, jadi organisasi itu bukan penghalang untuk kuliah, ya malah membantu dan lain sebagainya. Dan kalau untuk cara belajarnya Mbak Linda sendiri bagaimana? Sekarang tinggal di rumah atau di kos? Di kos, tapi untuk sementara di Laju. Oh ya. Kalau saya sendiri untuk belajar memang dari waktu harian memang punya alokasi waktu sendiri. Jadi antara pagi sampai siang itu biasanya memang untuk fokus kuliah. Itu baru nanti setelah zuhur, ya setelah kuliah itu waktu untuk kegiatan yang lain, entah itu untuk les ataupun yang lain sebagainya, baru nanti di malamnya itu mengulang lagi. Merasa kesulitan nggak sih Mbak dalam mengatur waktunya itu? Pernah nggak sih ngerasa berat gitu kuliahnya atau maupun organisasinya gitu? Tantangan ya, kalau untuk yang seperti itu saya menganggapnya sebagai tantangan, tapi selama kita punya alokasi waktu sendiri, kita bisa manajemen waktu, semua itu insya Allah bisa terselesaikan.
Ya, nah, terima kasih Mbak Linda. Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Baiklah pemirsa Smart TV, kita sudah sampai di penghujung acara dan sekarang kita akan mendengar tentang kesan maupun pesan yang ingin narasumber kita sampaikan untuk sivitas akademik UNS terkait dengan hal-hal yang memajukan pendidikan Indonesia. Silakan Mbak Linda. Dari saya mungkin hanya sedikit kata, ya mari kita manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita dan apa yang sudah kita jalani saat ini, mari kita maksimalkan bersama untuk kemajuan Indonesia. Ya. Kalau untuk harapan untuk pendidikan di Indonesia? Harapannya pendidikan Indonesia memang semakin maju, tapi itu pasti tidak terlepas dari para calon pendidik itu sendiri, dan di sini FKIP sebagai pencetak guru-guru masa depan. Nah, di sini banyak fasilitas yang sudah ada, jadi mari kita manfaatkan dan mari kita dedikasikan diri kita untuk pendidikan Indonesia. Ya, itu ya. Baiklah, terima kasih Mbak Linda untuk waktunya. Semoga sukses selalu ya. Nah, itulah tadi pemirsa hasil bincang-bincang kita dengan Mbak Amin Marlinda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.